Oke, dilanjut ke dua metode yang belum selesai ya. Bukan dua sih, sebenarnya tiga ya jadinya kemarin ya. Bagian update, delete, sama show ya. Sekarang kita perbaiki dulu deh, karena di bagian store ini ada yang sedikit salah ya. Karena kalau kita coba di bagian store, katakanlah tanggalnya nggak kita isi atau ID pengajar yang nggak diisi, ketika klik simpan, dia nggak balik ke halaman create-nya ya, tapi malah balik ke index. Jadi ini perlu perbaikan sedikit sebelum kita lanjut. Kita balik ke codingan dulu. Ini gampang sih perbaikannya ya. Ini kan yang di store kita nggak melakukan override ya, kita cuma override value dari property module kan. Dan ini kita cancel deh, kita ubah, kita ambil dari master data dulu, dari method store ini ya. Jadi kita full override ya, si method store ini, return-nya kita hapus, kemudian tinggal yang dari URL dengan query-nya aja ya. This modulnya nggak usah, sampai class group ID aja, kita cut, terus yang ini dihapus, baru taruh di bagian sini. URL, query sama dengan dah, selesai. Baru variabel URL query ini disambung sama si modul ini ketika input yang dikirim sama user itu valid ya. Jadi salahnya cuma di sini aja sih untuk bagian store ya. Oke, ini bisa dihapus deh catatannya. Udah nggak perlu ya berarti. Soalnya di sini udah jelas ya. Kita cuma override URL query-nya aja. Atau biarin aja deh. Catatannya pindahin ke sana deh. Tapi kita perbaiki catatannya ya. Oke, begini aja jadinya ya. Kemudian di bagian update juga ya. Ini bagian update gak usah deh, karena bagian update kan nanti teman-teman tinggal ambil dari deskripsi ya. Kalau misalkan mau lihat full codingnya. Kalau misalkan nggak mau lihat, pada dasarnya update juga sama aja ya. Kita nggak melakukan banyak perubahan di bagian controllernya. Cuman membedakan adalah ketika selesai melakukan input atau selesai melakukan edit gitu ya. Dia mengarahkan indeksnya harus menggunakan URL query. Ada tambahan class group ID, subject ID, sama teacher ID ini. Supaya dia selesai edit ya langsung balik ke halaman indeks dengan filter tersebut gitu loh. Karena kan indeksnya sedikit berbeda ya. Kita nggak langsung nampilin data ya. Tapi harus filter dulu baru menampilkan data. Jadi agak sedikit berbeda ya. Ini URL query sama dengan terus URL query ini sambung sama ini. Oke, selesai. Kita coba ke browser dulu ya. Ini misalkan kita simpan. Aduh, mau jadi error nih. Undefined array class group ID. Oh, oke. Mungkin karena ini ya. Absent create ini ya. Berarti seharusnya ketika selesai ini. Nah, setelah create baru ya URL query-nya, berarti URL query-nya taruhnya jangan di sini, tapi di bawah with view, kemudian baru URL parameter catatannya taruh situ juga deh, biar nggak lupa. Kemudian URL query-nya masukin juga setelah create ya, titik seperti ini. Error nggak ya kira-kira? Soalnya sih nggak sih. Coba balik dulu, kita refresh, biar enak, simpan. Nggak ada masalah ya, nggak ada error ternyata. Berarti routernya juga aman. Itu untuk create. Berarti untuk update juga harus dibuat seperti itu ya. Gampang aja lah. Ini tinggal pindahin ke atas. Kemudian URL query-nya juga taruh di bagian setelah edit. Ya. Mungkin aku tes dulu deh editnya deh. Karena kalau tepatku sih editnya udah oke. Jadi seharusnya seandainya tanggalnya kosong, bisa dikosongin ya. Simpan. Tanggal langsung udah diisi, URL nggak ada masalah. Aman ya berarti. Kita kembali juga oke aman. Nah, di sini di tempatku untuk bagian edit sama delete ini udah aman ya. Dan untuk show-nya juga atau bagian detail juga udah aman banget ya. Tinggal kita bahas codingannya aja. Mungkin yang paling menarik di sini adalah bagian absent model ya, khususnya di bagian show. Nah, bisa dilihat di sini ini query-nya lumayan panjang ya. Bukan panjang lagi. Sebenarnya sih yang bikin panjang cuma karena banyak kondisinya doang ya. Untuk nampilin status sama buat nampilin status absensinya ya. Karena kan ada alpha izin sakit, jadi dia pakai switch case atau pakai case ya di dalam SQL. Kemudian case lagi untuk status siswanya aktif atau enggak, atau udah dikeluarkan atau udah nggak sekolah di sini. Kemudian kolom yang mau kita tampilkan ya, ada ID, absent date, created by, dan lain-lainnya lah. Kemudian di bawahnya baru kita join, ada berapa table ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 table ya berarti. Kita join ke 6 table untuk mengambil seluruh data ya. Aku nggak tahu sih ini query-nya sebenarnya belum aku cek lagi ya, udah benar-benar optimize atau belum. Tapi yang jelas output-nya udah sesuai, jadi untuk ngejar waktu biarkan seperti ini dulu deh, nggak apa-apa. Nanti untuk full query-nya teman-teman ambil aja query-nya di deskripsi ya. Jadi nggak perlu pause-pause karena ini panjang banget sih query-nya. Tapi pada dasarnya query-nya cuma join doang. Join 6 table, kemudian 1 table bagian absen, join self join ya. Jadi self right join untuk menampilkan siswanya di sini ya, absensinya. Makanya kita pakai right join-nya di sini. Kemudian sisanya ya join biasa. Jadi seharusnya sih query-nya baik-baik aja dan nggak berat lah. Kemudian ditutup dengan kondisi biasalah, where absent ID yang dipilih, kemudian absent deleted is null, dan data child yang statusnya juga belum dihapus. Gampang aja seperti itu. Kemudian untuk destroy juga sama aja. Sebenarnya sih sama aja, cuman yang membedakan adalah yang diupdate gak cuma satu data, tapi banyak datanya. Karena kita juga harus update data child-nya ya. Sampai di sini kurang lebih itu aja sih yang berubah ya. Kemudian bagian update. Nah, untuk bagian update, di sini aku nggak melakukan update ya. Tapi aku hapus data lama, terus aku insert lagi data baru. Jadi pada dasarnya sebetulnya, kalau insert ini,
nggak di dalam looping, ini bisa jadi hal yang lumayan bagus ya sebetulnya. Karena kalau misalkan kita update batch data atau update data lebih dari satu, biasanya kan harus looping. Nah, ketika kita looping, melakukan update berkali-kali gitu kan, itu kan termasuk hal yang harus dihindari ya. Nah, maka dari itu kenapa aku biasanya delete dulu data lama, baru masukin lagi data yang baru. Kalau misalkan aku melakukan update batch atau update data lebih dari satu. Nah, tapi karena di sini aku belum ketemu cara insert sekaligus yang banyak menggunakan PHP native ya. Jadi di sini masih melakukan looping. Tapi yang aku tahu sih looping insert into sama looping update itu kalau nggak salah lebih ringanan insert into sih. Itu cuman pendapat pribadi lah, karena insert sama update itu dua hal yang berbeda menurutku. Kalau misalkan nggak setuju sama pendapatku ya nggak masalah, nggak perlu diikutin. Jadi bikin aja looping, update biasa nggak apa-apa, diubah aja nggak apa-apa kodenya, terserah, kembali ke pendapat masing-masing lah. Tapi yang jelas di sini seharusnya ketika insert nggak ada looping ya, jadi seharusnya satu kali insert kemudian values-nya banyak, seharusnya seperti itu ya. Jadi di sini baru kelihatan fungsi kenapa aku lebih memilih menghapus data lama baru insert data yang baru ketika melakukan edit ya. Oke, jadi itu untuk edit, dan juga tadi show udah dibahas, kemudian delete juga udah dibahas. Nah, tapi sebetulnya kita masih ada banyak PR ya di sini ya, khususnya ketika kita akan membuat sebuah presensi ya. Kita coba kembali. Di sini, di bagian edit presensi, aku sengaja bikin supaya gurunya nggak bisa diubah. Nah, kenapa demikian? Seharusnya ketika tambah presensi juga, ID pengajar ini nggak perlu diinput ulang, tapi langsung input otomatis. Karena pada dasarnya, kalau kita kembali ke database schedule ya, di bagian schedule ini, bukan di bagian schedule, maksudnya di bagian subject, kan satu guru hanya mengajar satu pelajaran ya di sini ya. Kan nggak mungkin dong kalau misalkan pelajarannya lagi teknik informatika, terus yang ngajar ternyata ID 23. ID 23 itu siapa sih? Mulyana Mulyadi. Kan nggak mungkin ya, seharusnya teknik informatika dikerjakan sama Guru Sakti, ya kan? Seperti itu seharusnya ya. Nah, jadi seharusnya ketika kita balik ke halaman indeks, nah di pengajar Dodo kan di sini kan contohnya Guru Sakti ya, bener kan? Kemudian ID mata pelajarannya 39 juga bener kan? Nah, seharusnya ketika aku masukin 23 di sini, seharusnya nggak bisa tambah presensi. Kenapa? Ya karena bukan gurunya. Seharusnya kan seperti itu ya. Lain cerita lah kalau misalkan kita mengizinkan memang guru lain bisa mengajar pelajaran lain gitu loh. Tapi kan biasanya enggak ya. Gurunya nggak masuk, ya udah biasanya cuma ngasih PR. Kalau misalkan di sekolah ya, kalau di kampus ya memang beda sih. Tapi karena di sini konteks aplikasinya untuk akademi di luar kampus ya, bukan kampus. Jadi seharusnya ketika kita memasukkan ID pengajar yang nggak sesuai sama ID subjeknya, itu invalid. Jadi itu masih PR ya sebetulnya. Nah, tapi yang jelas di sini adalah kita udah bisa ngedit ya. Ngedit juga udah bisa. Misalkan aku ganti jadi ID 20, misalkan ini nggak jadi izin, misalkan jadinya hadir, ini dihapus keterangannya, hapus juga keterangannya, simpan, aman ya, tanggal 20 ya. Kita lihat detailnya, aman, jadi hadir semua. Tapi yang jelas di sini, kita udah menyelesaikan secara keseluruhan aplikasinya ya. Jadi bisa dibilang mungkin ini jadi episode terakhir lah. Nah, nanti PR-PR nanti, itu akan aku masukin ke episode OVA deh. Karena aku ketika video ini dibuat masih dalam proses UTS sih. Jadi mungkin aku nggak bisa ngejar waktu terus gitu loh. Antara UTS sama bikin video di sini ya. Jadi mungkin nanti PR-PR di sini, yang kurang-kurangnya dari aplikasi kita sistem absensi ini, dari aplikasi kita yang udah kita buat untuk PHP OOP tutorial 3 ini ya, itu nanti yang kurang-kurangnya akan dimasukin ke OVA. Jadi supaya aku punya waktu lebih bebas lah. Kan OVA mah nggak mesti ngejar waktu ya, bebas ya, mau dikerjakan kapan aja gitu. Jadi kalau misalkan memang nggak ada kendala, nanti satu-satu bakal dilanjutin lagi. Oke, jadi itu kurang lebih ya. Untuk full kodenya teman-teman nanti bisa cek di deskripsi sekali lagi. Kemudian untuk front end-nya juga, untuk front end udah aku jelasin ya. Oke, dijelasin dulu sedikit ya. Untuk bagian front end ya sebetulnya untuk bagian halaman edit yang berbeda ya. Di halaman edit dia pakai halaman sendiri karena memang di sini agak sedikit repot ya. Dan di sini mulai kelihatan ada sebuah kode yang menunjukkan bahwa inilah kurang lebih jeleknya PHP ketika kita paksakan jadi full stack ya, atau ada halaman view-nya juga gitu loh. Dan kebetulan kita juga di sini mencoba menggunakan metode komponen gitu ya kan. Nah, akhirnya sebuah komponen sudah tidak mulai fleksibel lagi. Jadi kita tidak menggunakan komponen, tetapi ada beberapa hal dari komponen tersebut yang harus kita ubah gitu loh. Kan agak sulit ya jadinya kan kalau misalkan mau kita bikin biar jadi full dinamis gitu. Jadi di sini mau nggak mau aku nggak mulai pakai komponen lagi. Jadi semua agak sedikit repetitif lah kodenya, tapi ada yang berbeda gitu loh. Yang berbeda sedikit sih, URL query ini aja. Sebenarnya masih bisa sih aku akalin ya, mungkin nanti masuk ke PR OVA aja deh. Karena kalau misalkan aku selesaiin semua, nanti nggak selesai-selesai aplikasi kita. Karena ya ngejar kesempurnaan gitu kan. Karena di sini konteksnya cuma buat belajar, jadi nggak mau aku selesaiin secara langsung lah. Karena perlu effort juga, perlu waktu lebih juga ya untuk membuat sebuah aplikasi yang sempurna gitu kan. Jadi mungkin nanti akan ada sesi refactor lagi di bagian OVA lah. Nah, di sini bisa kelihatan ya, ada PHP if, ada PHP and if untuk
untuk nge-generate table sama T-body. Entah akunya yang memang skill issue atau memang di sini agak sulit ya kondisinya ya, karena dia hanya boleh ngeprint data data presensi satu kali, kemudian muridnya ada 5 gitu kan, karena kita kan pakai right join ya, jadi datanya nyampur kan nggak mungkin ya kita pisahkan data parent sama data childnya gitu kan, cuman buat penyusunan data gitu kan. Jadi ya udah mau nggak mau di sini di bagian codingannya ya aku jadikan satu looping gitu loh di sini. Ya aku nggak tahu sih ini udah best practice-nya atau belum, cuman yang jelas di sini yang bisa aku lakukan saat ini seperti ini gitu loh, kurang lebih lah ya. Jadi mau teman-teman ikutin juga silakan aja. Memang jeleknya dari PHP full stack tuh kurang lebih seperti ini ya, karena memang pada dasarnya PHP itu seharusnya nggak full stack ya, dia pure backend ya. Tapi ya karena kondisi ya sudah lah, let's do it gitu kan. Oke, jadi itu untuk folder view-nya atau bagian front end-nya ya. Sama aja sih pada dasarnya cuma HTML aja, yang membedakan edit-nya aja ya. Dia punya halaman sendiri, nggak pakai crypt. Sebenarnya sih edit sama show ini mirip ya. Cuma karena menurut aku nanti takutnya jadi kompleks banget, jadi ya udah editnya aku pisah sama halaman show-nya. Jadi edit punya halaman sendiri. Sebenarnya sih masih banyak yang mau aku bahas ya, karena pada dasarnya semua yang aku lakukan di sini, khususnya di tutorial ini agak sedikit berbeda ya daripada programmer yang biasa-biasanya ya. Secara nggak langsung ya, bikin framework kecil-kecilan sih secara nggak langsung, karena kita menerapkan OOP yang bisa dibilang the next level lah. Jarang programmer bisa melakukan hal ini loh. Khususnya untuk deretan kita yang ada di bawah level senior ya. Ini tuh jarang banget dilakukan gitu loh sama kaum-kaum yang di bawah senior. Termasuk aku ya. Ini aku bukannya merendah loh, bukan emang aku bisa dibilang belum sampai level senior. Jadi ini bisa jadi poin plus kalau misalkan teman-teman bisa menguasai materi ini ya. Jadi itu sih intinya yang mau aku sampaikan ya. Kurang lebih garis besarnya. Jadi nanti mungkin di episode selanjutnya kita bakal masuk ke kesimpulan ya. Di kesimpulan nanti aku bakal coba bahas semuanya secara perlahan lah. Dan mudah-mudahan nanti mudah dipahami gitu ya. Intinya sih tujuan dari materi ini lah. Jadi kita bakal lanjut untuk membahas bagian kesimpulannya di video selanjutnya.